Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 16 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Api yang Tidak Padam. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 3:15-17. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang besarnya kasih Allah, tapi besarnya juga kuasa Tuhan di dalam menghukum dan menghakimi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang ada dua sifat Allah yang berseberangan, satu adalah Allah yang kasih dan satu adalah Allah yang menghakimi, yang digambarkan dengan api yang tidak padam. Ayat 17 berkata, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Pada prinsipnya ada pemisahan. Kalau kita berbicara siapa yang memulai memisahkan, apakah Tuhan atau kita? Maka tindakan memisahkan sesungguhnya dimulai oleh diri manusia. Allah menciptakan dari alam semesta, dari awal mulai penciptaan adalah menyatukan, bersekutu dan bukan berpisah. Allah menyekutukan dirinya dengan manusia, menciptakannya, kemudian memiliki sebuah hubungan yang sedemikian mendalam. Lalu tindakan memisahkan itu siapa yang memulai? Yaitu manusia sendiri. Manusia memisahkan diri dari Allah, melanggar kebenaran firman Allah, melanggar apa yang tidak boleh dilakukan namun kemudian dilakukan, yang harus ditaati dan dilakukan kemudian itu tidak dilakukan. Kejatuhan manusia di dalam dosa kemudian diikuti oleh janji Mesias yang akan datang. Yohanes adalah salah satu rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan tentang Mesias yang akan datang. Dan cukup menarik, Yohanes memiliki sebuah yang sangat luar biasa di dalam pelayanan Tuhan Yesus, yaitu proses baptis-membaptis. Yohanes dipanggil oleh Allah untuk membaptis dengan air. Baptisan adalah lambang sebuah persekutuan yang intim dengan Allah, mati bersama dengan Kristus dan kemudian bangkit bersama dengan Kristus. Yohanes dipanggil untuk membaptis dan membawa orang membaptis dalam nama Tuhan Yesus dan bukan di dalam namanya. Yohanes sadar diri, dia tidak memisahkan identitas dirinya dari keberadaan Allah. Dia tahu dia hanya hamba, dia tahu bahwa dia hanya alat di tangan Tuhan. Dia tidak akan mengambil kemuliaan dari Tuhan sedikitpun. Ayat 15, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Siapa yang tidak suka kalau kita dibilang sebagai Mesias di zaman tersebut? Tokoh pribadi yang dipuja, yang ditunggu, yang dinantikan, yang dibuatkan dalam perjanjian lama, apalagi kepada orang-orang Yahudi. Mereka yang memiliki iman kepada Abraham, Ishak dan Yakub menantikan sang Mesias. Dan mereka bertanya, jangan-jangan Yohanes adalah Mesias. Pada saat itu Yohanes bisa saja mengaku dirinya sebagai Mesias karena ada kepercayaan dari orang banyak, jangan-jangan dia adalah Mesias. Tetapi Yohanes sangat tahu diri, dia tidak memisahkan dirinya dari Allah. Dia tahu dengan jelas dia bukan Tuhan, dia tidak boleh disembah. Bahkan firman Tuhan berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku tidak layak. Aku membaptis engkau dengan air, tetapi dia yang akan datang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Jadi Yohanes sangat tahu apapun yang dimilikinya, sekalipun puja-puja, penerimaan, orang bisa mengangkat setiap kita masing-masing. Tatkala kita diterima, mungkin karena kita kaya, mungkin karena kita berkuasa, atau kita punya kekuatan, atau kekuatan militer, apapun bentuknya, orang cenderung akan menyembah kita, akan mengangkat kita. Jangan-jangan ini adalah Mesias. Jangan-jangan orang inilah yang patut kita junjung, kita tempatkan dia sebagai raja. Yohanes tahu dengan jelas dia hanya hamba. Dia hanya anak daripada raja yang sesungguhnya, itu Kristus sendiri. Dia tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dia sangat tahu posisinya.
Kesadaran seperti inilah sahabat seperjalanan yang perlu kita miliki. Kita mungkin tidak berbuat seperti Yohanes membaptis orang, tetapi tatkala kita mendapatkan penerimaan, keberhasilan karena faktor kekayaan, karena faktor kekuasaan, karena faktor posisi, karena faktor pengaruh, cenderung orang akan menyanjung kita. Dan itu terbukti orang-orang yang penting akan diberikan kursi yang khusus, khususnya kursi kerajaan. Presiden berjalan ke negara mana tidak akan menginjak tanah dimulai dengan karpet merah, dihantar dengan karpet merah. Godaan tersebut bisa membuat seseorang kemudian menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tapi Yohanes tidak demikian. Yohanes menjawab dan berkata, "Kepada semua orang aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya, dan api yang dengan api yang tidak terpadamkan. Setiap kesombongan, setiap dosa, dalam bentuk apapun, mencari kemuliaan Tuhan, apa yang paling menakutkan? Orang-orang pendosa yang dengan sengaja berbuat dosa melawan Allah, firman Tuhan berkata, dia akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan demikian, sahabat perjalanan, apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini? Kerendah hatian, sebuah relasi yang tidak boleh terputus dari Allah. Oleh sebab itu kita perlu berdoa, beribadah, kita perlu membaca firman sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam setiap perbuatan, di dalam setiap keberhasilan, kesuksesan yang kita miliki, dan orang menyebut kita, jangan dia ini Mesias. Seperti yang diucapkan kepada Yohanes, jangan tergoda sedikit pun untuk mengambilnya. Karena kemuliaan hanyalah milik Allah. Kebesaran, hormat, puji, puja hanyalah milik Allah. Hati-hati suatu orang memuji kita, mengangkat kita, menghargai kita. Lalu kita merasa diri sebagai layak untuk mendapatkan penghormatan tersebut. Maka kita sedang menggeser Tuhan dan menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan. Mari sahabat perjalanan, kita kemudian berbenah dengan sikap seperti Yohanes. Kita akan menjadi orang yang rendah hati, orang yang tahu diri, orang yang menghargai segala kebaikan dan kasih Allah yang terjadi dalam setiap hidup kita masing-masing. Bahwa setiap diri kita tidak lebih baik daripada orang lain. Kita semua adalah pendosa yang membutuhkan kasih karunia Allah, yang membutuhkan baptisan Roh Kudus dan baptisan dalam api. Dengan kesadaran seperti demikianlah kita masuk dalam kelompok yang disebut dengan bulir-bulir gandum. Kita jangan masuk dalam kelompok debu jerami yang akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Dengan sikap seperti demikianlah sahabat seperjalanan, suatu kita akan bertemu dengan Tuhan suatu hari nanti. Tuhan akan berkata, engkau adalah gandum, engkau bukan debu jerami yang akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami ingin belajar taat kepada Engkau. Karena kalau aku terputus hubungan dari Tuhan, kami akan masuk ke dalam api yang tak terpadamkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, Tuhan memberkati kita semua.